Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duson. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat network tools Netcat menggunakan bahasa pemrograman Python. Netcat ini sendiri biasanya disebut sebagai Swiss Army knife, jadi senjata serbaguna yang digunakan dalam jaringan atau network. Si Netcat ini biasanya dia digunakan untuk menulis atau membaca read and write data across network. Jadi menulis, membaca data pada network. Bahkan si Netcat ini juga bisa melakukan eksekusi back cell ataupun reverse cell ya. Oleh karena itu terkadang di sebuah kasus di mana kita itu melakukan penetration test atau melakukan security assessment pada suatu target, ditemukan bahwa si target ini tidak memiliki Netcat. Gimana caranya kita melakukan exploit lebih lanjut tanpa menggunakan Netcat? Kita bisa menggunakan Python, semisal di target terinstall Python. Jadi inilah esensi dari kenapa kita belajar membuat Netcat versi kita sendiri menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, pertama-tama gue bakal jelasin dulu bahwa video ini akan sedikit panjang, jadi nggak tahu nanti akan dibuat menjadi berapa video, entah 2, 3 atau bahkan 4. Yang jelas yang pertama gue akan coba membuat program dengan melakukan import dulu ya, import beberapa library yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah import argparse. Nah, ini argparse ini argumen parser ya, dimana dia fungsinya adalah membantu kita dalam membuat sebuah interface dari user ke program kita. Jadi yang namanya interface ya biasa dia yang menghubungkan atau bagaimana caranya program itu berinteraksi dengan si penggunanya. Jadi nanti akan kita gunakan argumen parser. Kita akan gunakan add argumen untuk menambahkan objek-objek terkait apa yang akan dia input, keyword argumen apa yang akan diinput oleh si user. Jadi beberapa dari metode argparse ini nanti yang akan membantu kita dalam menuliskan deskripsi juga terkait dengan program yang kita buat. Seperti contohnya misalnya, nah ini, jadi ketika kita membuka netcat-h atau netcat help, di sini dijelaskan ada beberapa opsi untuk menggunakan program ini ya. Nanti ini yang kita akan buat menggunakan si argumen parser ini. Nanti -c itu untuk apa, -e untuk apa. Nanti kita akan membuat program seperti ini juga menggunakan argparse ini ya. Yang kedua yang bakal gue tulis di sini adalah import subproses. Jadi subproses ini yang nanti akan membantu kita untuk membuat sebuah interface dari program-program yang akan kita buat. Jadi si subproses ini biasanya nanti akan membantu kita dalam membuat subproses ya, child process, yang mana nanti si subproses ini juga bisa mengakomodir kita ketika kita mau membuat pipeline antara proses yang satu, parent prosesnya, dengan child prosesnya. Jadi anaknya proses yang kita buat, subproses ini bisa kita manipulasi, kita bisa manage dia menggunakan subproses ini. Selanjutnya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah import socket. Jadi import socket ini ya buat nanti kita menginisiasi protokol kita, menginisiasi family IP versi 4 yang akan kita gunakan, dan lain macam sebagainya ya. Selanjutnya ada Slack. Nah, Slack ini dia yang akan membuat program kita ini mampu resemble string dalam bentuk Unix cell ya. Jadi
sebuah string-string yang biasa kita gunakan nanti dengan lexical analyzer Slex ini, dia akan bisa memanipulasinya sedemikian sehingga si string yang kita gunakan ini nanti dalam bentuknya menjadi Unix shell ya. Jadi mirip seperti Unix shell. Nanti lebih jelasnya ketika kita sudah menulis programnya secara utuh. Selanjutnya yang nggak kalah pentingnya itu sys. Jadi di sys ini ya banyak sering digunakan juga. Si sys ini dia bisa memanipulasi standar input, standar output, dan standar error ya. Dan dia juga nanti akan kita gunakan untuk keluar dari program kita menggunakan functionnya dia yaitu sysexit. Ya, sys ini nanti yang akan membantu kita berkomunikasi dengan interpreter kita yaitu Python. Nanti dimana kalau kalian tahu Python ketika kita mau lihat versi dari Python kita bisa melakukan sys version ya, sys version untuk melihat versi apa yang ada di Python kita. Jadi sys ini yang bantu kita interaksi sama interpreter kita. Yang terakhir ada import text wrap. Nah, text wrap ini yang nanti bakalan menggabungkan. Jadi nanti kayak di sini ya, di Netcat ini kan namanya help ya. Ada helpnya mestinya. Ya di sini help ya, cara menggunakannya gitu ya. Nanti ya help ini kan kayak bundle kata-kata gitu ya. Jadi kita akan mewrap atau menggabungkan si teks ini menjadi satu variabel atau satu string utuh gitu ya. Jadi nggak akan dihitung per kata ataupun per kalimat gitu. Nanti menggunakan text wrap ini kita akan gabungkan dia menjadi satu objek. Yang terakhir ada threading. Ya ini sebuah kelas atau library yang digunakan untuk membuat membuat kayak semacam paralel computing. Jadi seolah-olah kita mengerjakan di core yang lain, tapi sebenarnya ya sama saja, cuman dia dilakukan di thread yang berbeda. Jadi kalau saya gambarkan, misalnya ini ada thread yang pertama. Thread yang pertama ini akan melakukan misalnya dirbuster misalnya ya. Misalnya contoh. Nanti yang kedua ini kita buat thread baru di mana nanti yang di sini itu akan melakukan yang namanya misalnya nmap scanning. Nah, nanti Python menggunakan threading ini untuk membuat dua thread ini ya berbeda berjalan di satu program gitu. Jadi ketika membuat program ke bawah gitu ya, nanti dia akan membuat sebuah thread di mana nanti sehingga si program ini tetap akan jalan, tapi dia akan tetap jalanin program berikutnya gitu ya. Jadi dia akan bikin sebuah thread gitu lah, thread untuk berjalan kernel lah misalnya ya, inti dari program itu. Jadi seolah-olah dia bekerja di core yang berbeda kalau di prosesor. Padahal sebenarnya itu hanya untuk menggambarkan aja bahwa kita bekerja di dua thread yang berbeda. Ini contohnya ya, misalnya pertama kita menggunakan dirbuster, misalnya kita buka lagi session baru gitu ya kalau di Tmux, dia akan melakukan nmap scanning seperti itu. Oke, untuk import-importnya saya rasa cukup. Nanti semisalnya ada yang kurang berjalan, kita akan tambahkan di bawah. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya function untuk melakukan execute komen-komen atau inputan dari si user. Yang pertama kita definisikan dulu functionnya, kita menamakan execute. Kita akan menerima parameter komen. Kita tidak memasukkan argumen apapun. Jadi di function ini kita akan mengambil komen dari si user dan kita akan menghapus strip ini akan menghapus ini ya, menghapus white space karena kita nggak masukin argumen apa-apa di sini. Jadi kita akan menghapus white space atau baris-barisan kolom-kolom kata kosong, pokoknya white space lah ya, spasi, tab ataupun spasi yang ada di inputan user. Nanti kita akan masukkan ke variabel comment ini. Selanjutnya kita akan buat dia condition di mana kalau misalnya si CMD ini kosong,
dia akan ya udah return aja, maksudnya break ya. Return ini maksudnya adalah break, ya udahan gitu ya, nggak usah diteruskan lagi programnya. Tapi kalau misalnya dia nggak kosong, kita akan ambil outputnya, yaitu kita akan melakukan eksekusi dari apa yang kita ketik itu menggunakan subprocess check output. Jadi subprocess check output ini hampir sama seperti ini ya. Kalau saya gambarkan, ini sama seperti subprocess.run. Ini kalau yang dulu ya, versi yang dulu, ini sama saja, cuman nanti dia akan namanya mengeluarkan output dari komen yang kita eksekusi. Jadi di function check output, di metode check output ini, dia akan perlu si komennya itu sendiri, ya kan? Komennya itu sendiri, di mana kita akan menggunakan si select ini untuk melakukan split dari si komen yang kita terima. Kita akan gunakan select dot split, dan yang akan kita split adalah komennya. Dan di check output ini juga perlu yang namanya standard error yang kita definisikan dengan subprocess stdout. Nah, jadi nanti error-error ini akan kita jadikan output dari program yang kita buat dengan bantuan si subprocess standard out ini. Selanjutnya di function ini juga kita akan menampilkan output kita ya. Jadi di execute ini dia akan menerima si komen, dia akan menerima komen dan argumen-argumen yang diberikan oleh user. Jika tidak kosong komennya, dia akan melakukan eksekusi output menggunakan check output ya. Jadi nanti outputnya ini akan kita return output dengan bantuan decode. Jadi output yang akan dikeluarkan itu adalah bentuknya adalah byte, sehingga ketika kita mau membersihkan dia dan membuat dia menjadi string yang murni, kita perlu melakukan yang namanya decode. Gua akan jelasin di sini, contohin di sini, gua clear dulu. Gedein sedikit. Oke, jadi ketika kita menggunakan Python, misalnya kita punya byte string ya, variable byte string. Misalnya di sini kita buat apa aja lah, gitu kan. Nah, kita mau print dia. Kalau kita print gini, atau kita print tipenya dulu, tipe dari byte string. Ini adalah bytes ya. Jadi nanti yang akan keluar dari program kita itu outputnya adalah bytes, sehingga kita perlu melakukan decode ya. Decode di mana cara menggunakan decode-nya itu kita panggil si stringnya dan kita decode dia. Nah, itu jadi apa aja lah. Sebelumnya kalau misalnya kita print biasa aja byte stringnya, ini ada bytes-nya ya. Jadi ketika kita print si tipenya, byte string dot decode misalnya gitu ya. Nah, ini akan menjadi string. Itu kenapa kita menggunakan decode di function execute kita ini.